Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio kambing ya. Di bulan Maret 2022. Kita lihat sama-sama ya. Apa yang terjadi sama kamu di bulan ini? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak artinya bukan ya. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya hanya media ya, sebagai pelengkap aja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku dengan arti setiap kartu. Kalau memang ada yang saya rasakan di intuisi saya akan sampaikan ya. Semoga kamu beruntung bisa cocok dengan tebaran ini ya. Kalau cocok artinya energi kamu yang ketarik. Tapi kalau seandainya nggak cocok, jangan dipikirin. Kamu belum beruntung, bukan energi kamu yang ada di tebaran ini. Bisa jadi tebaran berikutnya ya. Oke, kita kocok, kita pilih kartunya sama-sama. Untuk kamu sio kambing. Kita ambil kartunya ya, sio kambing. Ada kartu kapal ya, tapi justru saya merasakan kartu kapal ini mungkin kamu lagi berusaha untuk menghindari, ya bisa maksudnya menghindari mungkin kejenuhan, atau kamu berusaha untuk menghindari orang, atau kamu berusaha untuk mencari suasana baru, ingin bepergian, ingin refreshing, ingin liburan. Mungkin kamu butuh liburan ya saat ini, bisa juga seperti itu. Justru yang kuat saya rasakan, kamu butuh liburan, kamu butuh suasana baru. Jadi pergilah, entah keluar kota atau keluar negeri ya. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, saya lihat ya, sepertinya masih berlarut-larut ya. Karena kartu kapal ini kan perjalanan jauh, yang menempuh jarak jauh. Artinya apa? Kalau ada masalah, artinya masalah yang sedang kamu hadapi ini masih berlarut-larut gitu ya, masih panjang gitu. Paham ya? Tapi bisa jadi juga mungkin kamu akan bertemu dengan orang jauh ya, dengan orang luar kota atau luar negeri. Seperti itu. Ada orang yang mungkin ingin bertemu dengan kamu, atau kamu yang mengunjungi orang. Ya. Kita lihat kartu berikutnya. Jadilah tetap jadi orang yang baik ya, yang peduli ya, yang setia gitu ya. Kamu ibaratnya begini, ketika kamu menjadi pribadi yang lebih baik, justru akan baik untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu orang yang tidak peduli, egois gitu ya, orang yang gak welas asih, orang yang hanya memikirkan diri sendiri, dampaknya ya ke diri kamu juga. Saya hanya menasihati kamu untuk lebih dermawan lagi, lebih mau membantu orang lagi, lebih mau memperhatikan mungkin orang-orang terdekat kamu, keluarga kamu yang selama ini kamu cuek, yang selama ini nggak ada kontak. Cobalah untuk berkunjung ya, bersilaturahmi kata orang itu ya. Seperti itu. Saya melihat mungkin kamu akan bertemu dengan orang yang punya masa lalu sama kamu ya. Ini kalau asmara ya, orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, tapi di sini dikatakan bahwa ya itu takdir kamu ya. Seperti itu. Bisa jadi memang ini ujian dalam hidup kamu. Kalau kamu yang berumah tangga berarti ada godaan ya.
Bisa jadi kamu bertemu dengan soulmate kamu merasa cocok atau apa gitu ya. Ada orang yang ngajak kamu pergi gitu. Seperti itu. Dan ingat satu hal, ketika kamu banyak berbuat baik, justru kamu akan mendapatkan banyak hal baik juga. Ini pohon karma. Pohon karma baik. Dalam hal pekerjaan atau bisnis ya, saya melihat ya bertumbuh ya. Apa yang kamu pegang itu bisa bertumbuh. Ya. Tapi pelan, memang ada proses yang harus kamu lewati. Oke? Jangan terlalu peduli dengan omongan orang ya. Kalau kita gampang terganggu dengan gosip, dengan omongan orang ya, kita digosipin orang, kita diomongin orang ya, biarkan saja. Nggak perlu kita mengatakan hal membuang-buang energi, diamkan. Ya, kadang-kadang gosip itu panas gitu ya. Dibicarakan orang artinya bisa jadi kamu lebih menarik, lebih unggul dari orang itu. Ya, kalau saya lihat di sini ya, ada pelajaran hidup yang kamu dapatkan. Artinya apa? Kamu diuji kesabarannya. Kamu harus kuat, kamu harus sabar. Rezeki tidak ada masalah. Yang saya lihat di sini kamu udah punya penghasilan yang setiap bulan ya bisa menghidupi kamu dan kamu nggak kekurangan, itu yang saya lihat. Tapi karena di sini buku tertutup, artinya apa? Selalu belajar dari masa lalu, selalu belajar dari kejadian dalam hidup kamu, supaya kamu itu menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih punya kepribadian yang bagus lagi gitu ya. Nggak boleh sombong jadi orang, nggak boleh egois ya. Semakin tinggi kita, semakin rendah hati. Seperti itu, nggak boleh ego, nggak boleh menyepelekan orang. Kadang-kadang kalau kita menyepelekan orang, justru kadang-kadang orang yang kita sepelekan itu ya lebih baik dari kita. Nah, hati-hati. Jangan sampai kamu kehilangan sesuatu karena kamu ceroboh, karena kamu meremehkan keadaan. Ya. Kalau yang berumah tangga ada godaan menjalin hubungan dengan orang masa lalu gitu ya. Tapi kalau kamu single atau single parent ya, bisa jadi kamu sekarang ini jadi omongan orang ya, entah kamu jadi pembicaraan di lingkungan tempat bergaul kamu atau di tempat kerja kamu ya, bisik-bisik gitu ya, digosipkan ya. Nggak usah terlalu dipikirkan karena mungkin orang iri, mungkin orang gimana sama kamu. Jadi tetap bersikap baiklah dengan siapapun gitu ya, jaga sikap ya. Kalau memang punya keinginan untuk liburan, silakan. Justru saya melihat ini akan jauh lebih baik ya kalau kamu punya waktu untuk diri kamu sendiri. Ya. Urusan asmara tidak selalu menyenangkan ya. Urusan asmara mungkin akan jauh lebih baik kalau kamu berdamai dengan hati kamu gitu ya. Tidak usah menyalahkan nasib, tidak usah menyalahkan orang karena ketidakbahagiaan kamu. Bagian baik atau bagian yang gak baik dalam kehidupan ini memang sudah jalan karma kamu. Seperti itu. Belajar ikhlas akan jauh lebih baik. Belajar untuk tidak menyalahkan orang lain akan lebih baik. Ya. Kartu buku, kamu disuruh untuk belajar. Disuruh untuk belajar. Disuruh untuk lebih memahami. Kalau ingin dimengerti, ya kamu harus mengerti orang lain dulu. Kalau mau dipahami, ya kamu harus memahami orang lain dulu. Paham ya? Belajarlah untuk tidak terganggu dengan omongan orang. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Sekali lagi ya, kalau untuk rezeki tidak ada masalah. Saya lihat bagus ya. Ibarat kata tuh ya tercukupi gitu ya. Tapi kalau melihat kartu kapal ini ya, kalau kamu yang mungkin berumah tangga ya, ya mungkin ada hal yang perlu kamu perbaiki. Seperti itu, energi yang nggak enak yang saya rasakan di sini. Kapal itu energi mungkin mistis atau apa ada gitu. Ada gangguan mungkin membuat hubungan kalian jadi suami istri ya, saling memberi pelajaran hidup ya. Tapi biasanya kalau yang begini ini jodohnya kuat
gitu. Orang yang suka salah paham, berantem, justru kadang-kadang jodohnya kuat. Seperti itu. Menahan diri untuk tidak melakukan hal yang bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga itu akan jauh lebih baik. Ya, orang masa lalu mungkin akan datang ke kehidupan kamu. Jadi berhati-hatilah dengan godaan itu, ya. Dan untuk bisnis saya melihat berkembang ya. Pohon itu kan berkembang. Seperti itu. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan untuk bisnis itu ya. Saya melihat ada masalah dalam bisnis kamu juga akan ada jalan keluar ya. Ya, walaupun ada kartu buku ini. Saya yakin ketika kamu banyak belajar memahami ya, masalah itu akan bisa kamu atasi. Oke? Kesehatan, pikiran nggak boleh stres ya. Nggak boleh kayak ibarat kata tuh ya, kalau memang lagi sedih mau nangis ya nangis gitu ya. Nggak boleh menahan sesuatu gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin kita juga manusia ya rapuh gitu ya. Ada saatnya kita meluapkan emosi kita. Maksudnya kapal ini kan di laut. Laut ini kan kadang-kadang nampak tenang, tapi kita nggak tahu gemuruh di dalamnya. Begitu juga dengan hati kamu. Suasana hati kamu berusaha untuk menyembunyikan apa yang kamu rasakan, tapi terkadang juga kamu lelah untuk bersikap baik-baik aja gitu ya. Sebenarnya kamu juga ingin dipahami. Sebenarnya kamu butuh juga orang yang bisa memberi kamu semangat. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kamu ke hal positif. Ya, hati-hati dalam bergaul. Jangan bergaul dengan orang yang bisa membuat kamu menyimpang ke hal-hal yang negatif. Tidak semua orang tulus, tidak semua orang ibaratnya gini loh. Kalau kita curhat dengan siapapun ya, kadang-kadang kita harus memilih. Belum tentu orang mengerti kita. Justru nanti jadi bahan gosip. Jadi lebih baik kita curhatnya itu ya sama alam semesta, sama Tuhan. Kan jauh lebih baik, aman. Tuhan gak pernah mau bergosip. Tapi kalau orang-orang di sekeliling kita bisa bikin kita gosip. Oke? Jaga kesehatan ya. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Artinya apa? Tetap semangat, tetap berjuang dengan apa yang kamu hadapi sekarang ini. Saya yakin kamu akan baik-baik aja, kamu akan kuat menghadapinya. Kuncinya apa? Jangan banyak bicara, jangan terpengaruh dengan berita atau gosip apapun. Tenang aja. Segala sesuatu bawa dalam doa. Oke? Terima kasih banyak ya. Sekali lagi ini gak akan cocok semuanya ya. Silahkan kalau mau konsultasi dengan Cemponda, biaya konsultasi 2,5 juta rupiah ya. Sekali lagi saya kasih tahu, kalau mau ambil paket silakan ya, jatuhnya lebih murah. Terima kasih banyak, salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhayo. Bye, thank you.